Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe. Hai, selamat datang kembali di channelku. Kali ini kita akan memasak menu yang sangat sederhana dan disukai oleh semua orang, yaitu ikan sambalado. Ini resepnya simple, sederhana, saset, dan pastinya ini tahan selama beberapa hari. Oke, langsung saja kita masuk ke resepnya. Kuy masak. Yang pertama di sini kita memiliki bumbu halus. Ini simple banget ya. Hanya bawang merah, bawang putih, kemudian ada tomat, ada cabai merah, dan aku tambahin sedikit kemiri. Ini dia rahasianya supaya rasa sambalnya itu lemak begah banget. Oke, ini kemiri adalah resep rahasia. Sebenarnya bukan rahasia sih, ini opsional aja ya guys. Di sini aku nggak ada tambahin cabai rawit. Kalau misalnya kalian mau tambahin cabai rawit, silakan, mau 5 mau 10 bebas aja ya guys. Ini aku bikin versi tidak pedas. Nah, selanjutnya ini semua kita haluskan. Ini udah aku blender halus. Dan saatnya kita satukan dia dengan bumbu tumisannya. Nah, sebelum itu ya kita lihat dulu teksturnya. Canda guys. Nah, ini dia bumbu untuk kita tumis. Bukan bumbu untuk tumis ya, ini rempah tumis. Di sini simple banget, hanya bawang merah dan daun kari. Ini adalah rahasia khas sambalnya orang Aceh ya. Nah, ini dia kompleksitasnya. Oke, ini adalah sambal yang sudah kita haluskan dan juga bumbu yang akan kita tumis. Nah, buat sambal tidak lengkap kalau tanpa ikan. Ini aku pakai ikan kembung. Ikan kembungnya udah aku marinasi. Di sini aku pakai jeruk kasturi. Boleh diganti dengan jeruk nipis, guys. Dan juga ini udah dimarinasi dengan garam juga ya. Selanjutnya langsung saja panaskan minyak di teflon. Ini goyang-goyang guys. Maklum masih pemula ini. Goyang-goyang kameranya ya. Ini intinya kita panaskan minyak. Di sini kita mau goreng ikan dulu. Aku cemplungin siung bawang merah ke dalam minyak untuk menggoreng ikan supaya lebih harum aja. Ini opsional, kalau kalian nggak suka bawang nggak usah ya guys, nggak usah. Ini betul-betul it's your choice. Nah, di sini langsung kita cemplung ikan yang sudah kita marinasi dengan ikan. Astagfirullahaladzim, dengan ikan. Maksud saya ikan yang sudah kita marinasi tadi dengan jeruk nipis ataupun jeruk kasturi dengan sedikit garam. Ini marinasinya kurang lebih sekitar 5-10 menit ya guys. Karena di sini ikannya gede-gede, di sini aku marinasi 10 menit. Tapi kalau kalian tidak terlalu suka yang atau kalian tidak punya waktu alias sibuk, tidak apa-apa, 5 menit saja sudah cukup ya. Ini ikannya kita goreng karena yang namanya sambal tidak lengkap tanpa ikan. Oke. Nah, ini dia ikan goreng. Jangan lupa dibalik guys, biar matangnya merata. Dibalik. Sorry ya guys, ini kayaknya suara tetanggaku ini marahin anaknya. Entah terdengar di voice over ini, entah tidak. Ya pokoknya seperti itu guys, kita fokus ke masakannya saja. Kita balik lagi ikannya, balik lagi. Kok jadi kayak supporter bola coy. Kita balik lagi. Ya balik. Ini skillku untuk balik ikan masih kurang guys, masih kurang. Oke. Nah, ikannya sudah matang, mari kita angkat dan tiriskan. Ini aku goreng sisa ikan yang belum aku goreng tadi, 2 biji lagi.
Nah, ikannya kita balik seperti biasa. Kalau sudah matang kita angkat dan tiriskan. Nah, ini guys, aku masih pakai minyak yang sama tapi minyaknya aku kurangin. Ini untuk menumis sambalnya. Langsung aja minyaknya udah kita kurangin, kita panaskan kembali dan yang pertama kita tumis dulu bawang merahnya. Kita tumis bawang merah sampai harum. Kita oseng-oseng, Nah, jika bawangnya sudah matang, maka kita tumis daun karinya. Kita oseng-oseng kembali sampai harum. Ini apinya api sedang aja ya guys. Di sini aku agak lalai jadi apinya kebesaran, jadi bawangnya agak gosong. Baru kita cemplungkan bumbu sambal yang udah kita haluskan tadi. Nah, jika bumbu halus sudah masuk, ini tinggal kita oseng-oseng aja. Untuk seasoning, aku di sini pakai garam dan pakai gula. Kalau kalian mau pakai kaldu jamur atau mau pakai penyedap rasa, bebas ya guys. Tapi di sini aku bumbuinya pakai garam sama gula aja. Kalau kalian suka sambal yang tipe manis, boleh kadar gulanya lebih diperbanyak daripada kadar garamnya. Kalau kalian suka asin, boleh lebih banyak garam ketimbang gulanya. Kalau kalian nggak mau nambahin gula sama sekali, itu juga opsional banget. Jadi untuk rasa itu sesuaikan aja. Ini kita masak terus di api sedang sampai airnya menyusut dan minyaknya naik ke atas ya. Ini nggak usah khawatir sambalnya bakalan berwarna orange. Tidak akan, sambalnya akan tetap berwarna merah, merekah dan cantik. Oke, jadi jangan khawatir. Ini kita masak terus, Kita masak terus sampai dia betul-betul pecah minyak, alias minyaknya tuh naik ke atas. Nah, kalau kalian guys sering makan di warungnya orang Aceh, pasti sering disajikan sambal ini. Ini tuh kayak gini resepnya gitu. Nah, tadi kan di sini bumbu halusnya aku pakai kemiri. Itu opsional ya, kalau kalian suka silahkan tambah. Tapi kayaknya seumur hidup sekali kalian harus cobain deh sambal ditambahin kemiri. Nah, karena tadi rasanya masih kurang, di sini aku seasoning sedikit lagi. Ini aku tambahin garam sama gula sedikit lagi. Kalau kalian mau tambahin penyedap rasa atau micin, bebas ya guys. Tapi di sini aku cukup dengan garam sama gula aja. Untuk rasa ini benar-benar opsional banget, opsional. Nah, kita aduk lagi sampai merata. Nah, ini dia udah mulai, warnanya udah mulai cantik, minyaknya udah mulai naik ke atas. Di sini kita oseng-oseng terus. Wah, ini udah mulai merah guys. Yang tadi oranye udah mulai merah. Ini tadi kalau kalian merasa bahwa cabenya kurang nih, boleh tambahin lagi. Terus kalau kalian suka pedas mau tambahin cabai rawit, oke aja ya. Masih akan tetap jos rasanya gitu. Nah, ini kita oseng-oseng terus. Oseng-oseng terus, ini bentar lagi mateng ya guys. Ini bentar lagi mateng, gak lama lagi. Jadi pastiin ya ketika kalian mengoseng-oseng sambal itu bawahnya jangan gosong ya guys. Nah, ini dia penampakannya, sudah mulai merona, sudah mulai merah merekah, sudah cantik. Ini selanjutnya sambalnya ini siap untuk kita sajikan. Ini udah matang guys. Kalau kalian mau lebih kental lagi atau lebih ireng lagi boleh. Masak aja lebih lama. Tapi ini apinya dikecilin aja ya. Jadi betul-betul pakai api kecil. Ini sambalnya tahan di suhu ruang 2 harian. Kalau kalian mau lebih tahan lama, ini simpan aja di kulkas.
Ini minyak yang tadi aku pakai di awal dia udah naik semua ke atas, berarti ini kadar air yang udah menyusut. Warnanya sudah merah dan tidak ada oren-oren lagi. Ini dipastikan sambalnya sudah mateng dan siap untuk kita sajikan. Look at that texture, guys. Ini merah sekali ya. Merah. Ini harum banget karena pakai daun kari. Ini trust me, kalian harus coba sekali seumur hidup buat sambal kayak gini. Dan ini udah siap, matiin apinya. Baru kemudian kita masukkan ikan yang sudah kita goreng tadi ya. Nah, apinya sudah kita matikan, lalu kita cemplungkan ikan yang udah kita goreng tadi. Ini kita aduk, tapi hati-hati jangan sampai ikannya patah ya. Jadi ini kita pastikan semua ikannya terbalur sempurna dengan sambal. Dan ini udah mantep banget dan siap disajikan, guys. Udah gini aja enak banget ini makan pakai nasi putih. Nah, ini dia penampakan ikannya udah terbalur sempurna dengan sambal. Saatnya kita sajikan. Eng. Ini udah siap untuk kita hidangkan ke meja makan. Nah, selamat mencoba guys. Ini gampang banget cara bikinnya. Percaya sama aku, ini enak banget. Selamat mencoba. Jangan lupa subscribe.